Kuasa hukum donatur mencabut gugatannya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberi kuasa ke mereka? Hanya 2 orang saja. Tapi dia ngaku-ngaku diberi kuasa 500 orang. 527 orang. Ya, terbukti. Hari ini kuasa hukum donatur mencabut gugatannya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberi kuasa ke mereka? Hanya 2 orang saja. Tapi dia ngaku-ngaku diberi kuasa 500 orang. 527 orang. 577 orang ngakunya. Ternyata bodong. Dan langsung dilaporkan pidana. Karena mereka mengaku menjadi kuasa sehingga menyuruh Denny Sumargo dan Novi dan Pablo mengakui bahwa uang itu boleh dikirim ke NTT. Ya, betul kan? Ada yang melihat saksinya di podcast tersebut kan? Nah, mereka inilah yang kita anggap merekayasa dari awal. Ya. Dari awal mereka itu adalah kuasa hukum yayasan. Kemudian dikeluarkan mundur dan ditugaskan menjadi kuasa donatur. Itu pemirsa hanya untuk akal-akalan. Untuk nakal-nakalan. Gugatan belum dicabut. Kuasa hukum mengatakan bagi saja. Padahal tadi mereka mengakui bahwa harusnya uang 1,3 miliar itu untuk penggunaan kebermanfaatan penyakit Agus. Tapi tidak digunakan. Kuasa hukumnya sambil hampir mewek nangis. Ya. Tapi nangisnya tidak dari hati, tapi nangisnya hati-hati. Takut dibilang kiri kanan. Nah, oleh karena itu kami minta hakim kasih kuasanya mana, ya sudah kita foto dan kita siap melaporkan. Termasuk Pablo adalah target utama kita. Karena dia yang podcast menyatakan setuju dan dia menerima pertanggungjawaban. Dan hari ini persidangan dihadiri oleh dari Kemensos. Kemensos yang mengatakan salah. Mereka sudah menyatakan minta maaf tidak akan mengulangi, tapi apa daya. Nasi sudah jadi bubur. Uang Abu sudah habis. Ya. Gus, uang kamu habis Gus. Tapi jangan takut Gus. Kamu nanti akan menang. Kamu mau pilih uang diganti atau mereka masuk penjara? Pilih mana? Nah, Agus maunya mereka di penjara gitu Gus? Siapa aja? Siapa aja Gus mungkin yang di penjara Gus? Gak tahu berapa jumlah uangnya. Donatur yang membeli kuasa 2 orang, berapa duit kalian? Jangan-jangan cuma 12.000 atau 20.000, tapi bikin repot kita seperti ini. Bikin Agus kehilangan haknya, ya. Ini bukan strategi, tapi ini adalah kezaliman terhadap Agus. Ya, Agus harus lawan. Kita berhenti di perdata, tapi pidana jalan terus. Semangat, ada yang lagi mau sampaikan? Ibu angkat Agus gimana? Siap selalu mendukung Agus. Ini Ibu angkat Agus. Ini pengacara muda yang berbakat, silakan. Rijaldi mungkin. Tadi sempat terjadi kekacauan ya dalam persidangan ini ya, terutama pengacara donatur ya. Dia sama sekali tidak punya etika untuk mencabut surat kuasa. Dia main-main mencabut gugatan maupun mencabut kuasa. Dia menggugat Agus kemudian mencabut kuasa. Padahal surat pencabutan kuasanya tidak ada sama sekali. Dia membacakan menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi. Untuk itu diduga ya surat kuasa itu palsu. Untuk itu kita akan segera lapor polisi terhadap pengacara-pengacara ini pasal 263 KUHP karena memberikan keterangan palsu di hadapan hakim ya, bahwa yang faktanya surat kuasa itu 500 orang, tetapi di hadapan majelis hakim terbukti hanya 2 orang. Ini ada rangkaian kebohongan memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, yaitu majelis hakim ini. Untuk itu 4 orang termasuk Pak Blebun akan kita laporin memberikan keterangan palsu di hadapan majelis hakim. Oke, silakan. Pengacara berbakat, Pari. Gimana Bang Pari mungkin? Pokoknya dari kita ya menambahkan dari pembicaraan Bang Farhat dengan rekan juga Rizaldi, intinya buat para kuasa hukum donatur maupun dari donatur terlihat banget di sini memang kezalimannya di mana mereka ingat ya, ini harus jadi catatan penting adalah dia menggugat dalam hal perbuatan melawan itu untuk pengobatannya Agus Salim, bukan untuk dikasihkan ke NTT nih. Jadi ketika memang uang itu dihabiskan untuk
untuk saudara-saudara di NTT, jelas itu tidak sesuai dengan isi permohonan dari gugatan. Dan jadi jelas ya, jadi untuk masalah donatur di sini tadi teman juga sudah menyampaikan bahwa kita akan mengajukan laporan polisi terkait adanya dugaan keterangan palsu. Ini kan sudah disebarkan juga di publik kan, bahwa dia bilang hakim ini katanya menyatakan secara sah katanya di Tangerang. Itu tercantum di VT-nya Pablo Benua, sarjana hukum. Dia bilang kalau 577 kuasa sudah disahkan oleh majelis hakim. Faktanya saya waktu itu hadir sidang pertama, itu tidak ada yang diajukan oleh dari kuasa hukum donatur terkait 577 kuasa. Yang diajukan hanya 2. Udah itu aja mungkin. Ya, surat kuasa bodong namanya. Tadi ada pemukulan. Saudara, suami daripada pengacara Marlina tadi dipukul sama Dodi. Silakan sini. Tadi jelaskan kenapa dipukul sama Dodi. Saya juga bingung. Jadi gini, dari pertama dia udah menjustifikasi saya. Kamu tandain saya, kata dia. Kemudian dia keluar, saya kira dia tidak melakukan pemukulan. Ini melakukan pemukulan budak saya. Dipukul, bukan cuma ditembak, dipukul. Dan ini masih serasa memar. Ya mungkin saya akan mengambil tindakan hukum, saya akan visum. Itu aja sih. Dia nggak bisa semena-mena. Jadi pengacara itu nggak boleh terlalu gegabah kayak begitu gitu kan. Dikira dia saya anak kecil mungkin. Gimana Ibu Lina suami dipukul? Ya, ini ada terjadi tadi insiden di depan saya sendiri secara langsung. Ini bukan pertama kali Pak Dodi mencela saya ya. Pada saat waktu di Gedung Juang pun Pak Dodi bersama Pak Nyoman pernah menunjuk-nunjuk saya. Ya, ini kejadian kedua yang sangat saya sesalkan. Kalian sebagai pengacara atau penjahat. Kalau kalian mau adu tarung, jangan di sidang ini. Bikin malu saja kalian ya. Dan kalian mempermalukan Agus, silakan mempermalukan Agus. Tapi kami akan mempidanakan kalian. Itu saja. Kak, Dari Bang. John Tanjung, sebagai tadi saksi yang melihat mereka nggak pantas dipertontonkan di persidangan. Bahkan tadi juga sempat diteriakin mereka nggak menghargai persidangan. Hakim pun juga sempat berteriak untuk menyetop arogansi dari beliau. Dan sempat mengancam rekan saya akan menandai. Dan begitu selesai, keluar ruang sidang, sempat dipukul dan akhirnya sempat ramai dan tadi sempat kita pisahkan. Ya, kita tunggu aja proses selanjutnya. Bang, rencana mungkin mau melaporkannya kapan, Bang? Kapan mungkin? Hari ini mungkin kita laporkan. Di Polres berarti. Polda, saya nggak mau di Polres. Udah itu aja. Oke ya. Untuk pengacara donatur yang telah menggugat Agus, kita akan lapor balik untuk terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat. Dia telah mainkan para tergugat termasuk Agus yang menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi itu. Dia menyebut kuasa, menggugat. Ini sama sekali telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai advokat. Untuk itu kita segera laporan ke DPN Pradi. Siapa aja? Ya pengacaranya yang donatur itu kita akan segera laporin terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat yang tidak punya etika, yang melanggar persidangan dan tidak etis untuk menghargai para pihak dan majelis hakim. Gus, mungkin sekarang Agus tuh kepengenannya apa sih Gus terkait hasil ini kan udah dicabut ya Gus ya, maksudnya laporan terhadap Agus gugatannya. Mungkin Agus sekarang harapannya apa sih Gus? Kalau dari Agus sendiri? Gimana? Harapannya untuk sidang kan sudah dicabut juga, gimana? Ya, kita tunggu putusan aja lah. Status satu sidang hari ini kan belum ada putusan, masih dipertimbangkan, pencabutan masih dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi kita tunggu perkembangannya, nanti hakim putusnya kayak apa. Apakah sidang dilanjutkan atau gugatannya pencabutannya diterima apa enggak. Agus tadi mendengar huru hara tadi di dalam persidangan seperti apa sih Gus? Yang harusnya mungkin sidangnya berjalan dengan lancar, tapi tadi ada kelas antar pengacara seperti apa Gus? Ya, menurut saya sih sangat tidak beretika ya, apalagi itu tadi